Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1 triliun% bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih, pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Logika ijazah palsu. Yuk kita main logika. Samakan saja sama STNK. Saat Pak Polisi memberhentikan kita, lalu Pak Polisi meminta surat-surat SIM dan STNK. Jadi kita tiru aja Pak Jokowi bilang ada. Nah Pak Polisi juga meminta, ada apa tidak? Ada. Ya tunjukkan. Ada. Boleh dilihat? Oh tidak boleh. Dipoto? Oh tidak bisa. Ada nggak? Ada. Padahal sebelumnya waktu itu hilang ngomongnya, tapi sekarang ada. Sampai ke Polda pun, ya, sampai ke Polda pun dia datang ke surat kehilangan tuh. Nah, ini logika kedua ya. Itu pajaknya udah selesai apa belum? Belum tapi sudah. Sudah apa belum? Sudah tapi belum. Ini bahasanya, logikanya gimana ya? Sudah tapi belum. Yuk, kita coba nih pendukungnya Pak Jokowi. Sudah tapi belum maksudnya apa? Gue nggak tahu. Nah, sekarang soal IKN ya. IKN ini mangkrak. Pas ditanya, loh Pak, gimana itu tentang IKN? Sekarang kok mangkrak? Loh, bukan urusan saya. Astagfirullahaladzim. Kok masih banyak yang dukung ya? Aduh ya Allah, astagfirullah. Gue pengennya tuh ya, gue mangapin mulutnya itu pendukungnya itu ya, terus gue berak di mulutnya tuh ya, itu biar dimakan, biar otaknya kayak tai itu ya. Aduh. Wassalam. Lulusan teknologi kayu yang dipromosiin mobil SMK, keilmuannya di bidang kehutanan, ya kan, lagu-laguan ya, yang dibicarain otomotif. Kan nggak balance, nggak nyambung, bener nggak? Udah nggak nyambung, goib juga mobilnya. Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Dan harapan kami sebagai anak bangsa kepada Bapak Jokowi agar secepatnya untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di negeri ini. Bentar dulu dek, tapi pertanyaannya dek, kenapa lah kalau Pak Jokowi belum mau juga menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Ya nggak tahu lah kak, mungkin Pak Jokowi sengaja mau mengadu domba antara orang yang pro dan kontra kepadanya, atau bisa jadi memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang coba kita pikir aja lah kak secara akal sehat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, apa sih susahnya hanya tinggal menunjukkan ijazah aslinya aja ke publik? Kan gak jadi heboh seperti itu. Jadi deh, kalau misalnya memang terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa dampaknya buat masyarakat? Kalau Pak Jokowi tidak diadili, ya dampaknya bisa jadi mengurangi semangat anak bangsa untuk kuliah. Kenapa gitu? Ya iyalah kak, orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Buat Bapak Joko Widodo yang terhormat dan yang terlope-lope, stop bikin gaduh dan stop membodohi bangsa ini. Karena kami tidak sebodoh yang Anda pikirkan. Rakyat juga punya pendidikan. Kami, rakyat, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang asli dan mana yang palsu. Dulu, di saat Anda mengakui bahwa ya benar ijazah asli saya ada, dan dusta mereka yang meragukan keaslian ijazah Anda, dusta mereka yang mengatakan ijazah Anda palsu. Tapi mengapa di saat publik meragukan keaslian ijazah Anda, saat itu juga Anda tidak berani memperlihatkan ijazah yang asli? Jadi jangan salahkan publik, jangan salahkan rakyat Indonesia jika berbondong-bondong meragukan tentang keaslian ijazah Anda. Saya pun secara pribadi mencurigai bahwa ijazah Anda palsu.
Ditambah publik mencurigai di saat barang bukti yang menuju tentang ijazah palsu Anda semakin akurat, dan di saat yang bersamaan Anda mengaku bahwa ijazah Anda yang asli hilang. Pertanyaannya, ada apa? Kenapa? Jangan Anda berpikir di negara ini cuma Anda yang punya pendidikan, yang lain bodoh begitu. Sehingga dengan mudah, dengan leluasa Anda membodohi publik, membodohi rakyat Indonesia. Saya secara pribadi tidak lagi menyudutkan pribadi Anda. Justru saya secara pribadi prihatin dengan kondisi saat ini, di mana publik memojokkan Anda bahwa ijazah Anda palsu. Dan di saat yang bersamaan Anda mengaku ijazah itu hilang. Perlihatkan Pak ijazah asli Anda, maka masalah ini akan selesai. Kami sudah bosan Pak dipertontonkan dengan masalah ijazah palsu Anda, karena cuma berita ijazah palsu Anda yang lewat di beranda, seperti tidak ada lagi berita lain yang bisa diinput di medsos. Ada narasi sampah, narasi tolol yang mengatakan bila ada yang mempermasalahkan, memperkarakan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi, maka dia sendiri yang harus membuktikan ijazah aslinya. Ini kan narasi ibarat cerita kumur-kumur. Bagaimana bisa seorang yang memperkarakan tentang keaslian ijazah Pak Jokowi atau ijazah palsunya Pak Jokowi, lantas mereka yang disuruh memperlihatkan ijazah aslinya? Itu mustahil, karena ijazah aslinya ada sama Pak Jokowi, karena Jokowi sendiri pemilik ijazah dan yang pegang ijazahnya. Jadi cara yang sangat logis dan masuk akal adalah Pak Jokowi sendiri yang harus memperlihatkan ijazah aslinya. Susahnya di mana sih? Cuma mau bilang, ini loh ijazah asli saya, perlihatkan. Oke, kalau Anda tidak sempat, tapi Anda punya pengacara, berikan pada pengacara, suruh pengacara Anda perlihatkan ke publik atau di ruang sidang, maka selesai masalah ini. Sekarang tiba-tiba mengaku bahwa ijazah aslinya hilang. Maaf, saya harus katakan, cerita ini hanya cerita campur kentut, keluar dengan ampas-ampasnya. Saya itu ngakak sampai mules dengar pernyataan Jokowi dan Gibran. Ini soal logika aja ya. Mereka mengatakan bahwa mereka itu kok heran ya, narasi tentang ijazah palsu itu terus diulang-ulang, nggak berhenti-berhenti. Loh, justru yang bisa menghentikan persoalan ini tentang ijazah palsu itu justru Jokowi dan keluarganya. Ayo tunjukkan ijazah aslinya, ini akan membungkam dan menghentikan persoalan ini. Bahkan mungkin akan mempermalukan orang-orang yang mendalilkan bahwa selama ini ijazah Jokowi palsu. Sederhana sekali. Dan kemudian muter-muter seolah-olah mereka orang baik yang sabar, orang-orang yang bijak. Tapi mereka tidak pernah mau atau berniat untuk menghentikan narasi ini dengan sungguh-sungguh. Kan jadi lucu. Coba kita simak sebentar video ini. Alhamdulillah. Saya kagetan. Kita beri ajarin. Kagetnya karo. Ya, itu adalah video Pak Jokowi mengunjungi Pak Kasmujo yang pernah diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi beliau. Saya justru prihatin ya dengan apa yang terjadi. Ini saya prihatin dengan Pak Jokowi. Mengapa Pak Jokowi harus menyeret-nyeret banyak pihak, menyeret-nyeret orang tua yang sudah sepuh seperti Pak Kasmujo dalam urusan meyakinkan publik bahwa benar ijazahnya asli dan bahwa benar bahwa dia Jokowi pernah kuliah di UGM di Fakultas Kehutanan dan lulus. Saya benar-benar sangat sedih melihat seorang sepuh seperti Pak Kasmujo harus masih terbawa-bawa, terseret-seret dalam keriuhan soal ijazah Pak Jokowi. Mengapa harus melibatkan banyak orang
untuk menunjukkan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu memang benar ada. Mengapa harus melibatkan pengacara? Mengapa harus melibatkan polisi? Mengapa harus melibatkan banyak pihak? Mengapa harus membuat laporan polisi hanya untuk membangun image bahwa memang ijazah itu benar-benar asli dan benar-benar ada? Padahal ada cara yang sangat mudah, yang simpel dan selesai, dan tidak ada keriuhan. Ini adalah keriuhan yang sudah bertahun-tahun dan bahkan sudah memakan korban. Pernah masuk penjara yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Dan tampaknya sekarang akan memakan tumbal berikutnya masuk penjara yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, ES Egy Sujana kalau tidak salah, dan salah satu lagi Rizal siapa gitu. Oke. Tampaknya tumbal baru akan termakan dan masuk penjara apabila tidak ada perdamaian antara Jokowi dengan pihak-pihak terlapor menyelesaikan secara restoratif justice. Yang pertanyaan bagi saya itu adalah mengapa harus serumit dan seruat ini hanya untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar ada dan benar-benar asli. Mengapa Pak Jokowi tidak datang sebagai seorang ayah, sebagai seorang negarawan, menunjukkan bahwa memang dia punya ijazah asli, menyerahkan ke publik, nih siapa yang mau uji silakan uji, ijazah saya benar asli, ijazah saya benar dikeluarkan UGM, ini buktinya. Persoalan selesai kalau itu dulu dilakukan. Kalau sekarang itu dilakukan, ya mungkin tidak akan menyelesaikan masalah karena persoalan ini sudah terlanjur rumit, terlanjur ruwet ya. Karena Pak Jokowi bertahan terus menutupi, menyembunyikan ijazah asli ini, akhirnya mengundang orang untuk terus curiga. Ini adalah permainan yang menurut saya tidak elok dari seorang pemimpin bangsa ini. Pak Jokowi membiarkan publik, membiarkan banyak rakyat bertanya-tanya dan terus memperguncingkan, menggosipkan tentang keaslian ijazahnya. Padahal ada cara mudah, ada cara yang sangat gampang. Pak Jokowi tinggal selesaikan dulu, menunjukkan dan menyerahkan. Oke, ini siapa publik yang mau menguji, saya serahkan. Ini adalah asli, ini benar dikeluarkan UGM. Semudah itu sebetulnya kalau kita kembali ke peribahasa zaman dulu. Ya orang-orang tua kita yang bijak mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Tapi sekarang Pak Jokowi memilih sebuah langkah yang membuat publik terus teraduk-aduk emosinya. Bahkan sekarang saya melihat kemarin Pak Jokowi mengunjungi Pak Kasmujo yang sudah sepuh. Kalau kunjungan itu terlepas dari ijazah-ijazah palsuan yang diduga itu, dan Pak Jokowi hanya sebagai sisi kemanusiaan datang mengunjungi dosen pembimbingnya dulu, itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kunjungan ini adalah kunjungan untuk opini politik bahwa Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia pernah memiliki dosen pembimbing. Ini sangat memprihatinkan. Pak Kasmujo yang sudah sepuh, untuk apa lagi diseret-seret pada persoalan ijazah asli Pak Jokowi ini? Nanti orang akan menjadi curiga, wah jangan-jangan Pak Jokowi datang ke Pak Kasmujo nanti kalau dipanggil saksi supaya bicara begini, bicara begini, bicara begini, bicara begini. Akhirnya akan dituduh sedang mengarahkan saksi. Aduh, aku itu kehabisan kata-kata ya. Kenapa tidak menempuh jalan yang mudah, jalan yang gampang, negarawan, selesai, dan justru itu akan menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang bapak bangsa, sebagai seorang pemimpin. Tetapi Pak Jokowi memilih menempuh jalan berliku, bahkan harus menumbalkan rakyat masuk penjara. Saya menganggap itu tumbal dari sebuah situasi yang seharusnya mudah tapi dibuat menjadi rumit. Saya berharap Pak Jokowi bisa lebih bijaksana dalam hal ini. Emosi bangsa ini teraduk-aduk hanya persoalan ijazah Bapak, dan ini sesuatu yang sangat memprihatinkan bagi saya. Pak Jokowi, sudah tamat riwayatmu, Pak. Udah tamat, benar-benar udah tamat, Pak. Kebohonganmu tidak bisa lagi disembunyikan. Kan ijazah itu ada nomor register, nomor yang dibuat oleh UGM, baik sekolah-sekolah. Ada nomornya, sama dengan nomor KTP-mu toh? Ada. Nomornya juga ada, itu nggak bisa dipalsukan.
Dan juga kan udah jelas tuh bayaran-bayaran Jokowi tuh, yang satu bangku sekolah lah, yang satu sarjana lah. Tapi yang betul-betul yang sarjana itu tidak mengakui. Jadi bagaimana otak lu itu? Nah,